Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Syifa Salsabila dengan NIM 250 30 10 140 dari kelas AK102 mata kuliah Pengantar Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi pada sesi ke-14. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang makna umum manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi itu pada dasarnya adalah cara mengatur komunikasi supaya pesan di dalam organisasi tidak asal disampaikan, tetapi direncanakan, disampaikan dengan tepat, dipahami dengan benar, dan dievaluasi hasilnya. Tujuannya supaya tidak terjadi salah paham dan semua orang bergerak ke arah tujuan yang sama. Lalu ada pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan tujuan menimbulkan pemahaman yang sama. Pengertian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Pengertian manajemen komunikasi itu maksudnya manajemen komunikasi yang menggabungkan dua hal. Yang pertama itu ada manajemen, yaitu ada mengatur, merencanakan, dan mengendalikan. Lalu ada komunikasi. Komunikasi itu proses penyampaian pesan. Jadi, manajemen komunikasi adalah mengatur proses penyampaian pesan dalam organisasi agar efektif dan tidak menimbulkan masalah. Tujuan manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi bertujuan untuk yang pertama, menciptakan kesamaan pemahaman antar anggota organisasi. Yang kedua, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja. Lalu yang kelima, membangun citra dan reputasi organisasi. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu memperlancar arus informasi internal dan eksternal. Tujuan manajemen komunikasi. Maksudnya, komunikasi yang dikelola dengan baik bertujuan agar semua orang mengerti apa yang harus dilakukan. Pekerjaannya cepat lancar, konflik bisa dikurangi, organisasi terlihat profesional dan dipercaya. Intinya, komunikasi adalah alat utama untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen komunikasi. Yang pertama, ada fungsi informatif, yaitu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada anggota organisasi. Lalu yang kedua, ada fungsi regulatif, yaitu mengatur perilaku anggota organisasi melalui kebijakan, aturan, dan prosedur. Lalu yang ketiga, ada fungsi persuasif, yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku individu agar sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang terakhir, ada fungsi integratif, yaitu menyatukan anggota organisasi agar tercipta kerjasama yang harmonis. Manajemen komunikasi, maksud ya fungsinya yaitu pertama, informatif, yaitu menyampaikan informasi penting, misalnya aturan kerja. Lalu, yang kedua ada regulatif, yaitu mengatur perilaku lewat kebijakan dan prosedur. Lalu yang ketiga ada persuasif, yaitu mempengaruhi tanpa paksaan, misalnya motivasi kerja. Lalu yang keempat ada integratif, yaitu menyatukan anggota agar kompak. Artinya, komunikasi bukan cuma ngasih tahu, tapi juga mengatur, mempengaruhi, dan menyatukan. Unsur-unsur manajemen komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Lalu, yang kedua ada pesan, itu informasi atau ide yang disampaikan. Lalu yang ketiga ada media atau saluran, yaitu alat menyampaikan pesan. Lalu keempat ada komunikan, yaitu penerimaan pesan. Lalu kelima ada umpan balik atau feedback, yaitu respon dari komunikan. Lalu yang terakhir ada gangguan atau noise, yaitu hambatan dalam komunikasi. Maksudnya itu, supaya komunikasi berjalan harus ada pengirim pesan, isi pesan, media, penerima, respon, serta gangguan yang harus diantisipasi.
Kalau salah satu unsur ini bermasalah, komunikasi bisa gagal. Proses manajemen komunikasi. Yang pertama ada perencanaan komunikasi, yaitu menentukan tujuan komunikasi, menentukan sasaran komunikasi, menyusun pesan, dan memilih media yang tepat. Lalu, yang kedua ada pengorganisasian komunikasi, yaitu membagi tugas komunikasi, menentukan struktur komunikasi, penetapan alur komunikasi. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan komunikasi, itu penyampaian pesan sesuai rencana, penggunaan media yang efektif, dan pengendalian situasi komunikasi. Lalu yang keempat ada pengawasan dan evaluasi, yaitu menilai efektivitas komunikasi, mengukur pemahaman penerima pesan, melakukan perbaikan bila diperlukan. Proses manajemen komunikasi itu maksudnya apa sih? Komunikasi itu bukan spontan, tapi ada tahapannya, yaitu direncanakan dulu apa tujuan dan siapa sasarannya. Lalu diatur siapa melakukan apa, dilaksanakan dengan media yang sesuai, dievaluasi apakah pesannya dipahami atau tidak. Ini menunjukkan komunikasi adalah proses yang berkelanjutan, bukan sekali jalan. Jenis-jenis komunikasi dalam manajemen. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Itu ke bawah, pimpinan atau bawahan. Ke atas, bawahan atau pimpinan. Lalu yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu terjadi antara individu yang memiliki kedudukan setara. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, yaitu terjadi antar individu dari unit berbeda dan tingkat berbeda. Keempat ada komunikasi internal, komunikasi di dalam organisasi. Kelima, komunikasi eksternal, komunikasi organisasi dengan pihak luar, masyarakat, pelanggan, dan pemerintah. Maksudnya, dalam organisasi, komunikasi bisa dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, antar rekan kerja, antar bagian berbeda, ke dalam organisasi, keluar organisasi. Artinya, komunikasi mengalir ke segala arah, tidak hanya satu arah. Media komunikasi dalam manajemen. Yang pertama ada media lisan, yaitu rapat, diskusi, dan presentasi. Lalu yang kedua ada media tertulis, yaitu surat, memo, laporan. Lalu yang ketiga ada media elektronik, yaitu email, WhatsApp, video conference. Lalu yang keempat ada media digital. Yang pertama yaitu ada website, media sosial, aplikasi internal organisasi. Pemilihan media harus sesuai situasi dan kebutuhan agar pesan tidak salah ditangkap. Hambatan dalam manajemen komunikasi. Yang pertama ada hambatan psikologis, yaitu emosi, prasangka, perbedaan persepsi. Lalu yang kedua ada hambatan semantik, yaitu perbedaan makna kata, bahasa yang terlalu teknis. Lalu yang ketiga ada hambatan fisik, yaitu kebisingan, jarak, gangguan teknis. Keempat ada hambatan organisasional, yaitu struktur organisasi yang rumit, alur komunikasi yang panjang. Maksudnya itu, komunikasi sering gagal karena emosi atau perasaan, bahasa yang membingungkan, gangguan fisik atau teknisi, sistem organisasi yang terlalu rumit. Ini menunjukkan pentingnya mengolah hambatan, bukan mengabaikannya. Strategi manajemen komunikasi yang efektif, yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, menyesuaikan pesan dengan audiens, memilih media yang tepat, mendorong komunikasi dua arah, memberikan umpan balik secara jelas, membangun budaya komunikasi terbuka. Agar komunikasi berhasil, yaitu gunakan bahasa sederhana, pahami siapa audiensnya, pilih media yang tepat, beri kesempatan respon, ciptakan suasana terbuka. Komunikasi yang baik itu dua arah, bukan cuma perintah. Peran manajer dalam manajemen komunikasi. Manajer berperan sebagai komunikator, motivator, mediator konflik, pengambilan keputusan, penyampai visi dan misi organisasi. Manajer bukan hanya pengambilan keputusan, tapi juga penyampaian pesan,
pemberi motivasi, penegah konflik, penjelas visi dan arah organisasi. Keberhasilan manajer sangat tergantung pada kemampuan komunikasinya. Manajemen komunikasi dalam organisasi modern. Di era digital, manajemen komunikasi yaitu memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan media digital, menuntun kecepatan dan transparansi, berorientasi pada kolaborasi. Di era digital, komunikasi harus cepat, transparan, berbebas teknologi, kolaboratif. Artinya, organisasi harus adaptif dengan perkembangan teknologi komunikasi. Manfaat manajemen komunikasi bagi organisasi yaitu meningkatkan kinerja karyawan, menciptakan suasana kerja kondusif, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan loyalitas anggota organisasi, membangun reputasi organisasi. Contoh penerapan manajemen komunikasi yaitu dalam perusahaan. Pimpinan menyusun kebijakan perencanaan, HRD menyebarkan informasi pelaksanaan, manajer mengevaluasi respon karyawan atau pengawasan. Contoh ini menunjukkan bahwa komunikasi dimulai dari perencanaan, dilaksanakan oleh bagian terkait, lalu dievaluasi hasilnya. Ini bukti bahwa manajemen komunikasi nyata dan aplikatif, bukan teori saja. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen komunikasi merupakan aspek penting dalam organisasi karena menentukan keberhasilan penyampaian informasi, koordinasi kerja, dan penyampaian tujuan. Tanpa manajemen komunikasi yang baik, organisasi akan menghadapi konflik, kesalahpahaman, dan penurunan kinerja. Makna utamanya, tanpa manajemen komunikasi, pesan bisa salah arti, konflik mudah muncul, kinerja organisasi menurun. Dengan manajemen komunikasi yang baik, organisasi berjalan lebih efektif, harmonis, dan tujuan tercapai.